badani terbatas, fisik ini terbatas, saudaraku. Tetapi di dalam ibadah itu ada janji untuk hidup yang sekarang dan juga hidup yang akan datang. Bahkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita sedang membekali diri kita untuk terhindar dari murka Tuhan yang akan datang. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa dan pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Seperti saling sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Masuki, siapakah diri Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah. Sekali lagi, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah. Selain pujian sembah, selain pujian sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan ya Aba ya Bapa. Tidak ada sesuatu yang kami lakukan berhasil di luar daripada Engkau. Hanya Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Hanya Engkaulah yang menjadi persandaran kami. Hanya kepadamu lah kami berharap. Hanya kepada
bersandar. Hanya kepadamu lah kami beriman, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah Engkau yang memelihara dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, diagungkan Bapa di surga. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah roh dan hidup. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkati para pendengar setia, orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Tuhan, berkatilah mereka, berilah mereka damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita membuka Alkitab kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Matius pasal 4, 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita lompat ayat yang ke-14. Janganlah lalai dan dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat-nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya akan berbicara, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena di dalam ibadah itu mengandung janji, hidup yang sekarang dan juga hidup yang akan datang. Kita beribadah kepada Tuhan, kita harus memiliki motivasi, yang memiliki kerinduan dan memiliki kemauan untuk datang kepada Tuhan. Kepada siapakah kita menaruh pengharapan? Kepada siapakah kita beribadah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus? Dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan, ketika Raja Nebukadnezar membuat patung dari emas, dan patung ini akan menjadi sesembahan daripada Raja Nebukadnezar beserta dengan pegawainya, beserta dengan prajuritnya, beserta dengan semua rakyatnya, saudara-saudara. Ketika Raja Nebukadnezar sudah menyelesaikan patung dari emas itu, maka Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada para menterinya, kepada para gubernurnya, kepada para penasihat raja, kepada para bupati, kepada para wali negeri, kepada para, sampai kepada yang rendah, bahkan sampai kepada rakyatnya. Raja Nebukadnezar memberi perintah, dan perintah itu bunyinya menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Artinya memberi perintah supaya semua di bawah daripada Nebukadnezar adalah menyembah patung buatan raja.
Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, ada 3 orang muda di Babel, pembuangan di Babel. Ketika mendengar berita itu dan mendapat kabar itu, bahwa patung buatan Raja Nebukadnezar harus menyembah, dan bagi mereka yang menolak untuk menyembah patung akan dibunuh atau dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ada 3 orang, saudaraku, orang yang benar, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar itu. Sehingga Raja Nebukadnezar geram dan dia marah dan memanggil ketiga orang ini dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudaraku, ada satu tekad yang mereka miliki adalah, jikalau mereka tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, maka orang ini akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, ketiga orang muda ini tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Bahkan mereka berkata, kalaupun Allahku, kalaupun Allah kami tidak menolong kami dari perapian yang menyala-nyala buatan Raja, kami sekali-sekali tidak mau menyembah patung dan beribadah kepadanya. Maka saudaraku, diperintahkanlah kepada orang kuat, prajurit yang kuat, untuk melemparkan ketiga orang muda ini ke dalam perapian itu. Justru sebaliknya, yang melemparkan itulah duluan mati karena panasnya. Tetapi ketiga orang itu justru berjalan-jalan, bukan 3 orang, tapi 4 orang. Sehingga saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, maka Raja Firaun melihat ketiga orang muda itu, dilihat pakainya tidak ada bau asap, tidak ada bau kebakaran, tetapi justru mereka sehat dan tidak terbakar. Dan bagi yang menolak menyembah patung buatan Raja, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi 3 orang itu tidak kena panas, tidak kena terbakar. Itulah karena mereka memiliki iman, karena mereka beribadah kepada Tuhan dengan hormat, takut, dan gentar. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, yang pertama, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang pertama, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita datang menyembah Tuhan, kalau kita datang sujud di altarnya, saya percaya di dalam ibadah itu ada janji Tuhan. Ada janji bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Ada janji Tuhan yang kita dapatkan. Ada janji Tuhan yang kita pegang, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Latihan badan ini terbatas gunanya. Sekuat apapun fisik kita, sesehat apapun tubuh kita, mungkin kita sudah memakan segala vitamin-vitamin supaya kita terlepas dari namanya sakit. Mungkin kita memakan suplemen-suplemen supaya tubuh kita kuat, gagah, dan perkasa. Mungkin kita fitness, mungkin kita berolahraga, mungkin kita juga berlari-lari di pagi hari. Mungkin kita angkat besi supaya kita kelihatan strong, supaya kita kelihatan kuat. Tetapi itu adalah terbatas. Badani terbatas, fisik ini terbatas, saudaraku. Tetapi di dalam ibadah itu ada janji untuk hidup yang sekarang dan juga hidup yang akan datang. Bahkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita sedang membekali diri kita untuk terhindar dari murka Tuhan yang akan datang. Maka saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, marilah kita sepakat, kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita luangkan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Janganlah tinggalkan persekutuan-persekutuan yang dibuat oleh beberapa orang. Tetapi kadang-kadang, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa orang kadang-kala sulit untuk datang beribadah kepada Tuhan? Sulit untuk diajak mau melayani, sulit untuk diajak mau berbakti kepada Tuhan, ya. Sulit, saudaraku. Bahkan banyak lagi alasannya. Kenapa engkau tidak mau beribadah? Banyak alasannya dan banyak jawaban-jawaban yang tidak logis dan yang tidak sesuai dengan yang diucapkan, saudaraku.
Tapi marilah kita beribadah, karena di dalam ibadah itu ada janji Tuhan, ada janji Tuhan yang kita dapatkan, dan itu adalah bekal bagi hidup kita yang akan datang. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Inilah rahasia daripada ibadah. Inilah rahasia daripada kita datang kepada Tuhan. Ada janji yang kita dapatkan. Yang kedua adalah perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kalau kita mengerti dan bisa menikmati dalam ibadah, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kehadirannya. Saya percaya kita tidak akan gampang meninggalkan ibadah, karena dalam ibadah ada janji yang kita dapatkan. Yang kedua adalah, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita yang beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara, kita harus berkorban. Ya, rela berkorban, saudaraku. Sebagaimana Yesus Kristus, Dia rela mati, ya. Dia rela dicambuk, Dia rela diludahi, Dia rela dicaci maki, Dia rela ditampar oleh imam besar Kayafas, Dia rela dihujat, Dia rela dituduh kesaksian palsu. Ketika Yesus menghadap imam besar Kayafas, semua imam-imam kepala ahli Taurat Farisi menangkap Yesus Kristus, ya, dengan prajurit-prajurit Romawi dan prajurit-prajurit dengan pedang pentung, seolah-olah Yesus itu adalah penyamun atau perampok atau pembunuh. Tetapi tidak, Dia rela, saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Yesus Kristus. Dituduhkan saksi-saksi yang tidak benar, Dia rela, dan Dia mati di atas kayu salib. Sesudah Dia mati di atas kayu salib, ya, 3 hari kemudian Dia bangkit dan duduk naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu adalah yang benar. Yohanes 17 ayat 17. Ya, dikatakan di sana, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Marilah kita jadikan hati kita, kita jadikan hidup kita menjadi tanah yang baik, kita jadikan hidup kita menjadi tanah yang subur, kita jadikan hidup kita menjadi tanah yang baik yang akan diisi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Allah itu berakar, tumbuh dan berbuah. Maka ketika Yesus datang, adakah iman di bumi ini? Jangan seperti pohon ara ketika Yesus berjalan ke satu daerah, memulai misi penginjilannya, memberitakan Injil. Dilihatnya lah, di situ ada pohon ara. Memang pohon ara itu belum musimnya untuk berbuah, tetapi Yesus kepengen ada buah dalam pohon ara itu. Lalu karena pohon ara itu tidak ada buah, maka dikutuk pada hari itu dan mengalami kekeringan. Jangan seperti pohon ara, ataupun jangan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Jangan seperti benih yang jatuh di semak duri. Jangan seperti benih yang jatuh di berbatu-batu. Tapi biarlah benih ilahi, benih firman Allah. Jadikanlah hidup kita menjadi tempatnya firman Allah. Jadikanlah hidup kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yang akan diisi oleh firman Tuhan. Itulah benih ilahi. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, marilah kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kita berjuang, kita rela berkorban, kita meluangkan waktu, bahkan beribadah. Kita harus mengeluarkan uang kita, untuk datang beribadah. Tapi itu adalah sebuah jerih payah, itu adalah berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah rela berkorban. Dia sudah mengorbankan kemewahan yang ada di surga, bahkan mati di atas kayu salib. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, apa yang kita tabur,
Kalau kita memberi tangan kanan, tidak perlulah tangan kiri mengetahuinya. Kalau kita menabur, biarlah kita menabur seperti Habel. Ya, dia memberikan korban bakaran, menjadi korban bakaran berbau harum di hadapan Tuhan. Beda dengan persembahan daripada si Kain, saudaraku, yang hatinya buruk, hatinya keras, hatinya muram. Karena apa? Sudah dimasuki oleh roh jahat, sudah dimasuki oleh iblis. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, apapun menjadi taburan kita, apapun yang menjadi perjuangan kita, apapun yang kita tabur, apapun yang kita beri, itu adalah sebuah jeripaya dan sebuah perjuangan untuk kita bertemu dengan Yesus Kristus. Karena dia adalah juru selamat semua manusia. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita yang memelihara hati, pikiran dan tubuh kita, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang pertama tadi, orang yang beribadah kepada Tuhan mengandung janji. Ada janji damai sejahtera, ada janji sukacita oleh Roh Kudus, ada janji pengharapan yang tidak putus-putus. Walaupun banyak tantangan kanan, walaupun banyak problema, walaupun banyak persoalan, walaupun kadang kita miskin, walaupun kadang-kala kita tidak sama seperti orang sana punya duit banyak, punya mobil, punya rumah mewah. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah sebuah jeripaya. Karena kita mau berjuang bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan saudara-saudara meninggalkan ibadah. Di mana engkau beribadah, di mana engkau bersekutu, lanjutkan terus. Kita tingkatkan iman percaya kita terus kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah itu ada janji, ada janji hidup yang sekarang dan juga hidup yang akan datang. Yang kedua adalah berjeripaya dan berjuang. Karena kita ketemu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita buka dulu satu ayat lagi. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman Tuhan katakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Inilah yang kita dapatkan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Janji hidup yang sekarang dan juga hidup yang akan datang. Kita masuk ke kota Jerusalem yang baru, bertemu dengan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulut dan di dalam hatimu. Di manakah firman itu tersimpan? Di dalam mulut dan di dalam hati. Kalau firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hati kita, maka perkataan kita harus kita jaga, ucapan kita harus kita jaga, mulut kita harus kita jaga. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan ceramah-ceramah yang melukai hati orang lain, atau memberikan saksi-saksi dusta, atau saksi-saksi bohong, atau mulut kita menantang, atau mulut kita memprovokasi kekacauan, saudaraku, atau mulut kita ini mengucapkan saksi dusta. Karena semua ucapan yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Bapa, kepada Sang Pencipta, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kata pun, satu huruf tidak ada yang terlewatkan, semua harus kita pertanggungjawabkan. Marilah kita pakai mulut kita untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatiku.
menyenangkan hati Tuhan. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengucapkan kata berkat, apalagi kepada anak. Kalau kita ucapkan kepada anak kata kutuk seperti bodoh kali kau, karena kita lihat rapotnya merah, karena kita lihat dia tidak seperti anak orang lain pintar, karena kita lihat dia ada kelemahannya di situ belajar, malas di rumah, malas pergi ke sekolah. Kita ucapkan matilah kau, bodoh kali kau. Seperti yang kita ucapkan itu nanti yang akan dituai oleh anak itu. Tapi kalau kita berkata dalam nama Yesus, engkau akan menjadi anak yang hebat, engkau adalah anak-anak yang luar biasa. Anakku ini nanti jadi bupati, anakku ini nanti menjadi calon gubernur, anakku ini menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, heran dan luar biasa. Kita ucapkan itu terus menerus. Saya percaya dalam nama Yesus, maka kalimat-kalimat berkat itulah yang menjadi terekam di dalam dirinya. Saya percaya dia akan dituntun oleh Tuhan menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa. Maka kita pakailah mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Tuhan. Seperti firman itu berkata, tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, rendahkanlah diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat, supaya Engkau meninggikan kami tepat pada waktunya. Tuhan, pakailah hamba-Mu mencari alat di tangan-Mu, pakailah hamba-Mu mencari saluran berkat, pakailah mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan yang baik, menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah para pendengar setia, Tuhan berkatilah mereka, berilah mereka damai sejahtera, berilah mereka sukacita oleh Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka dimanapun berada, dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Roh Kudus, yang tidak ada pengharapan diberikan pengharapan oleh firman, oleh Roh Kudus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.